Selamat sore pemirsa, selamat datang di acara Cafe Biru 5 Podcast. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Meli. Saya akan menjadi pemandu acara sore hari ini. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya, apa sih si Cafe Biru 5 itu? Itu adalah suatu portal kesehatan yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni SMA 5 Bandung. Kemarin ini ada satu email yang masuk ke website kami. Mungkin kita baca dulu ya emailnya ya. Halo dokter, perkenalkan nama saya A, usia saya 22 tahun. Intinya ingin berkonsultasi tentang gangguan kecemasan yang dialami. Selama ini saya sangat sulit mencari pekerjaan. Awalnya bekerja di sebuah perusahaan, tapi dengan adanya pandemi, banyak karyawan yang di-PHK dan salah satunya adalah saya. Sudah banyak yang dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Karena itu, gangguan kecemasan ini mulai muncul pada diri saya, membuat saya insecure terhadap teman-teman yang masih memiliki pekerjaan. Awalnya, saya menganggap itu hal yang biasa saja, tapi lama-kelamaan rasa cemas itu berubah jadi rasa takut akan masa depan, sehingga membuat saya kesulitan dalam menjaga pola makan dan tidur. Saya juga menjadi minder dan takut bertemu dengan teman-teman, juga kesulitan untuk bersosialisasi. Bahkan di saat saya bertemu teman-teman dan membahas akan masa depan seperti pekerjaan, rasa cemas itu kembali muncul dan terkadang beberapa teman saya jadi ikut khawatir akan kondisi yang saya alami. Sehingga teman saya menyarankan untuk berobat ke psikiater. Namun saya terlalu takut untuk melakukan itu. Satu sisi, saya juga ingin mengetahui tentang kondisi saya yang sebenarnya. Menurut dokter, apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa cemas yang berlebihan ini? Jadi, tampaknya dari si email tadi, dia mengungkapkan ada rasa kecemasan, ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu kami sudah mengundang 2 narasumber ke studio kami. Saya perkenalkan narasumber pertama adalah Dr. Dewi, SPKJ. Selamat sore Dr. Dewi. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Rudi, spesialis anestesi. Selamat sore Dr. Rudi. Selamat sore. Gimana Dr. Rudi, Dr. Dewi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan ya dok? Betul. Oke. Tadi kan mungkin kita langsung aja ya dok, kita bahas email yang tadi sudah masuk ke website kami. Jadi si email tadi membahas tentang kecemasan yang terjadi ya. Mungkin tanggapan dokter dulu ya, mungkin dari Dr. Rudi dulu gimana dok sebelum ke Dr. Dewi? Ya memang dengan kondisi yang saat ini yang terjadi dengan adanya pandemi yang sampai saat ini dinyatakan belum berakhir, itu sampai semua orang tuh merasakan kecemasan gitu. Terutama tadi yang menyampaikan bahwa sampai ke pekerjaan pun tidak sedikit, hampir semua orang mengalami hal yang sama gitu. Jadi muncullah kecemasan, rasa takut, dan bercampur aduk semuanya. Dan itu dirasakan tidak hanya segelintir orang ataupun segolongan orang. Itu sampai kita pun sebagai tenaga medis pun ada rasa cemas yang terjadi gitu. Jadi ini dirasakan oleh semua orang, Teh Mili gitu. Iya, dok. Jadi semua merasakan, baik itu tenaga medis, pasiennya sendiri, keluarganya, ya dok. Mungkin sebagai tenaga medis juga melihat pasiennya, kemudian kita sendiri juga mengalami itu, gitu ya dok ya. Oke, kita langsung tanya pendapat Dr. Dewi sebagai ahli kesehatan jiwa, gimana dok? Iya Teh Meli, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ulut juga. Jadi memang akhir-akhir ini apalagi dengan adanya pandemi ini udah hampir 2 tahun ya Teh ya Kang. Itu banyak keluhan-keluhan yang munculnya kasus kecemasan, perasaan cemas, khawatir, tidak nyaman terhadap diri sendiri, khawatir akan masa depan, dan bahkan tuh bukan pas kejadiannya tapi nggak jelas, ini tiba-tiba aja kok saya tiba-tiba rasanya cemas ya, kok tiba-tiba saya rasanya gelisah, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari terkadang, bahkan sampai susah tidur, jadi khawatir, tiba-tiba berdebar, gelisah, seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa seperti biasanya. Itu memang banyak dialami akhir-akhir ini. Kecemasan itu sendiri kan memang sifatnya itu ini ya Teh ya Kang, jadi kadang kita tuh tidak rasional takutnya itu. Kadang bukan pas
kondisi ada kejadiannya tapi kok rasanya ada orang ngomongin pekerjaan, saya jadi khawatir. Mau ketemu teman-teman juga rasanya, aduh gimana ya, nanti khawatir, nanti gelisah. Jadi kadang-kadang malah sampai jadi nggak berani pergi. Jadi ada rasa khawatir berlebihan ya, Iya. Teh Dewi ya. Oke. Jadi kalau angka kecemasannya ini berarti signifikan meningkat ya kalau sekarang ini. Signifikan kalau dari penelitian-penelitian yang dilakukan salah satunya oleh PDSKJI. Jadi sempat ada swab periksa. Di situ juga dilihat pada selama masa pandemi itu tingkat kecemasan, depresi itu cenderung meningkat. Mungkin kita juga mau sapa penonton yang ada di sini ya, selain pemirsa di rumah atau dimanapun, kita juga punya penonton penggembira. Selamat sore. Nanti kalau penonton juga misalnya boleh ikut nanya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Gejala-gejalanya biasanya apa sih kalau kecemasan itu gitu ya, sampai supaya kita bisa mengenali gitu. Mungkin Teh Dewi? Sebenarnya gejala cemas itu hampir mirip, awalnya kayak takut, Meli, Kang Lut. Jadi rasanya tuh rasa takut, nggak nyaman, khawatir, tapi terkadang rasanya kok ini udah mulai irasional nih. Nah, kalau udah mulai irasional ya kemungkinan itu ke arah cemas. Terus kecemasan itu juga sering disertai dengan gejala-gejala rasa berdebar, nggak enak di perut, terus rasa kering di tenggorokan, terus rasanya lemas, tangan berkeringat, terus terkadang juga sampai adanya sulit tidur karena kita kan memikirkan hal-hal, terkadang khawatir cemas itu pada hal-hal yang belum terjadi atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi yang nggak tahu terjadi nggak atau enggak. Jadi pikiran kita tuh muter terus, yang anak-anak sekarang tuh sering nyebutnya overthinking gitu. Nah, seringnya sih gejala-gejalanya seperti itu Teh Kang. Mungkin jadi si adanya gejala itu tanpa disertai gejala lain gitu ya, Kang Ulit ya. Mungkin tanpa ada gejala fisik tapi dia ada gejala jantung berdebar seperti itu, tidak bisa tidur mungkin gitu ya, Kang. Betul, ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Teh Dewi, semuanya itu menimbulkan gejala juga ke arah fisiknya juga gitu. Karena seperti itu mengganggu yang namanya hemodinamik di dalam tubuh, yaitu dari jantung gitu. Dia menimbulkan tadi bisa berkeringat, ya. Kemudian jantungnya juga berdebar-debar. Jadi manifestasinya banyak macam gitu. Malahan mungkin kalau digali lagi oleh Teh Dewi itu sampai larinya ke arah emosional juga. Mungkin tadi secara psikis nanti akan mungkin bisa disampaikan juga oleh Teh Dewi. Jadi mengganggu terhadap fisiknya juga gitu dibanding psikisnya juga gitu. Jadi emosi, secara emosi dan fisikal semua terganggu Iya. ya Kang ya, akibat si gangguan kecemasan Iya. ini. Oke, kemudian kalau di rumah sakit sendiri gimana Kang? Kan Kang Rudi kan di rumah sakit, nah Iya. gimana yang nampak gitu, ada nggak? Ya, yang nampak sih kebetulan kalau saya kan sebagai petugas medis ya, petugas kesehatan, kalau kitanya sendiri walaupun punya kecemasan, ya menurut Teh Dewi harus didepresi juga gitu, karena pasien yang datang itu ke rumah sakit dengan kecemasan yang berlebihan itu lebih lebih tadi disampaikan kan tidak rasional gitu. Kita kan harus sebagai tenaga medis harus melayani dengan baik gitu. Karena variasinya sangat banyak yang datang ke rumah sakit karena dampak dari pandemi Covid ini gitu. Di samping di rumah sakit juga di masyarakat semuanya juga ini hampir semuanya mengalami lah. Pasti akang-akang juga, teteh-teteh juga semuanya merasakan hal tersebut. Oke, Dokter Dewi, Teh Dewi, jadi formal terus bagaimana kebiasaan. Teh Dewi, jadi siapa aja sih yang bisa mengalami kecemasan ini? Semua orang bisa mengalami kecemasan, Teh Meli, termasuk kita juga Iya. bisa mengalami kecemasan. Dari usia berapa sampai usia berapa? Bahkan anak-anak pun bisa menunjukkan gejala kecemasan. Anak-anak ya? Anak-anak juga, apalagi sekarang kan jadi nggak bisa sempat nggak bisa Sosialisasi. sosialisasi, Nah. sekolah dari rumah, mungkin ada banyak Iya. stresor-stresor yang terjadi. Jadi anak-anak, remaja, dewasa, senior citizen, semua bisa mengalami gangguan kecemasan. Apalagi mungkin dipengaruhi dengan kondisi saat ini ya Kang ya. Tadi yang Kang Ulut bilang kondisi pandemi Covid yang kita sudah berjalan mungkin udah hampir 2 tahun. Sebentar lagi Covid-nya ulang tahun ya Kang. Pandemi bulan Maret 2022 kita udah mau 2 tahun. Jadi mungkin rasa kecemasannya juga agak manjang gitu ya.
Jadi pada anak-anak nih Teh Dewi, kalau pada anak-anak mungkin usia sekolah ya? Kalau pada anak-anak itu mungkin tidak terlalu jelas kelihatannya, cuman lebih banyaknya itu seperti meminta perhatian lebih gitu, jadi lebih meminta perhatian, jadi kadang lebih diam, malas aktivitas kayak gitu-gitu, tapi memang masih jarang gitu untuk laporan hasil dari pemeriksaan anak-anak pada pandemi ini, karena yang melakukan pemeriksaan kayak seperti swab periksa itu lebih banyaknya ke arah remaja dan dewasa muda. Jadi hasil yang keluar lebih banyak angka-angkanya di Remaja dan dewasa muda. Oke, jadi walaupun anak-anak, remaja, dewasa muda, dan senior citizen bisa mengalami kecemasan, tapi si segmen usia mana sih kita yang harus lebih concern ke arah kecemasan ini? Sebenarnya semua usia juga kita harus concern ya Kang ya. Iya. Tapi kan kalau untuk remaja, dewasa muda, mereka tuh sudah berani untuk melakukan swab periksa, berarti mereka merasa ada sesuatu yang salah nih sama dirinya. Ada yang nggak bisa dihandle sendiri, makanya dia mencoba untuk swab periksa dulu. Mungkin nggak berani langsung datang ke psikolog atau ke psikiater, tapi saya mau ngecek dulu nih, penasaran ada yang aneh nggak sih sama diri saya. Jadi kemungkinan memang kecemasan yang terjadi pada remaja dan dewasa muda ini cukup besar, dan mereka itu kan nantinya kedepannya itu akan menjadi masih panjang gitu. Iya, Jadi perjalanannya masih panjang, dan yang akan nanti memegang Masa depan. perkembangan masa depan itu kan mereka juga. Iya. Jadi mungkin kita harus concern juga pada mereka. Tapi bukan artinya yang Yang udah lain. senior citizen yang lain juga diabaikan, Iya. tidak artinya begitu. Tapi mungkin lebih karena usia produktif Karena dan usianya produktif, iya, dan ya. masanya masih panjang ya, masa harapan hidupnya mungkin masih panjang. Oke, kemudian kalau pada dewasa dan senior citizen itu seperti apa? Mungkin Kang Ulut pernah ada pengalaman atau apa? Ya, sebetulnya untuk dewasa juga karena mungkin udah cukup pengalaman, walaupun untuk COVID itu pengalamannya sama aja semuanya gitu Sama lah. aja. Cuman sekarang dengan usia harapan hidup yang lebih, memang sekarang itu terutama wanita usia harapan hidupnya lebih tinggi daripada laki-laki. Nggak tahu kenapa tuh. Dan itu bagus ya Kang atau nggak bagus? Ya, gizinya mungkin lebih tahan banting. Oh, lebih tahan banting. Jadi mungkin dari segi kecemasan juga saya kira udah tertata, barangkali kalau ibu-ibu mah udah lebih tahan ya. Tapi relatif pada usia dewasa semuanya juga mengalami hal yang sama. Hanya disitulah dituntut suatu kedewasaan, bahwa walaupun kita yang sudah dewasa ini cemas, karena yang tadi yang dewasa muda, remaja gitu ya, anak-anak cemas, kita kan tidak boleh menunjukkan hal tersebut gitu. Karena jadi walaupun sama saja gitu. Seperti kebetulan aja saya tenaga medis ya gitu, yang berhubungan langsung dengan pasien COVID gitu. Ini apakah suatu kecemasan ataupun memang suatu keharusan? Sampai saya udah 22 kali di swab itu untuk tindakannya yang bukan pergi-pergi gitu ya, untuk tindakan kayak gitu. Itu apakah rasa kecemasan atau apa gitu itu juga. Tapi kalau dilihat-lihat cemas juga ya, cemas juga gitu. Cuman cara menangannya barangkali depresinya gitu. Mungkin itu juga tadi perbedaan kecemasan pada anak remaja dengan dewasa. Kalau pada anak yang remaja mungkin mereka kan belum pengalaman, terus belum bisa mengontrol emosi mungkin ya. Kalau orang dewasa kan satu lebih pengalaman, kemudian ada rasa tanggung jawab yang lebih, kemudian sudah bisa lebih mengendalikan diri gitu ya Kang ya. Kemudian apalagi tenaga medis tadi yang Kang Ulut bilang, bukan artinya kita juga tidak cemas dengan si COVID ini gitu, kita juga sama cemasnya dengan yang lain, tapi satu sisi kita punya kewajiban, jadi kita harus lebih tegar gitu mungkin ya Kang ya. Oke. Kemudian mungkin kan ke prakteknya Teh Dewi nih pernah ada kasus-kasus yang gangguan kecemasan ini ya Teh. Mungkin ada kasus yang parah nggak gitu? Kalau dibilang parah atau enggak, walaupun itu halnya kecil gitu, maksudnya hal yang membuat cemasnya itu hal kecil, seperti hal kecil gitu kalau buat kita ngedengarnya, oh kok hanya gara-gara kayak gini rasanya jadi cemas gitu. Tapi hal itu adalah hal yang besar bagi yang merasakannya, bagi dirinya. Jadi jadi nggak bisa dianggap hal sepele.
Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Di sore hari ini kita sudah kedatangan beberapa tamu. Salah satunya adalah Kang Alan. Kang Alan ini adalah Ketua Ikatan Alumni SMA 5 Bandung. Sebelumnya terima kasih Kang Alan sudah menyempatkan waktunya datang ke sini di tengah hujan yang masih lebat mungkin ya Kang Alan? Masih lebat di luar. Masih lebat. Ya. Gelap Kang? Ada guluduk? Ayam guluduk, ayam petir, Guluduk, rada ada tegang petir. juga, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Ya. Kang Alan mungkin boleh speech sedikit ya Kang ya? Mau banyak juga boleh, mangga. Oke, mangga, terima Kalau ke kasih. suku nggak boleh dibatasin ya Kang waktunya. Oh gitu. Bisi kualam. Berarti, Bisi kualam. Teh Meli, terima kasih sudah mengundang saya. Di sini ada rekan saya, sobat saya Kang Ulut, sama Teh Dewi atau Nuhun. Juga kepada Cafe Biru 5, ini acara podcastnya ya itunya. Siap. Jadi hatur nuhun pisan sudah menginisiasi adanya podcast seperti begini. Jadi ini bisa membangun, menurut saya bisa membangun komunikasi antara alumni seluruhnya. Jadi tidak dibatasi oleh Cafe Biru 5 sendiri. Jadi ini akan juga mengajak rekan-rekan alumni lainnya. Alumni kita teh 20.000 Teh Meli. Jadi sebetulnya mah banyak potensinya yang ingin berkontribusi dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Cafe Biru 5. Saya sudah baca beberapa idenya awalnya itu ya saya melihat bahwa ini punya nilai sosial yang tinggi, juga punya keinginan berkontribusi besar. Jadi saya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 5 ya tentunya pasti mendukung untuk kegiatan-kegiatan begini, akan sangat banyak manfaatnya, terutama untuk alumni yang senior ya, yang sudah mulai memerlukan perawatan kesehatan yang lebih baik lagi. Doping. Tapi ini bagus karena Ikatan Alumni juga punya karena rekan-rekan kita banyak dokter juga sudah diberitahu bahwa jangan pengobatan aja dong, pencegahannya juga kita harus. Jadi Ikatan Alumni juga mengadakan acara-acara olahraga,
Jadi kan lebih baik mencegah daripada kita sakit. Tapi ini yang sininya sudah oke nih gitu lah, tinggal pencegahan awalnya misalnya berolahraga, lalu hal-hal yang demikian. Jadi insya Allah kedepannya saya secara pribadi dan sebagai Ketua Umum Ikatan Lima akan mendukung Cafe Biru 5 ini. Idenya keren lah pokoknya, idenya luar biasa tanpa banyak bicara, sama dengan slogan Ikatan Alumni SMA 5T, POK, PEK, PRAK. Jadi punya ide, direncanakan, diprakken. Nah sekarang saya lihat sendiri Cafe Biru 5 mas sudah mengarah ke arah situ. Nah tentu semua kudu ngadukung iman tong dokter weda. Makanya dokter no bikin semua kan enggak juga, harus ada tadi ada sutradara, nah aya penonton, nah aya dari komunitas olahraganya. Jadi kita semua insya Allah mendukung. Mangga dari saya segitu dulu. Jadi mungkin alumni SMA 5 ini sudah beragam ya Kang, cetakannya sudah banyak gitu. Iya, yang untung yang jelas di SMA 5 teh Kang Ulut, sobat saya, DNA kita tuh sama gitu loh. Saya melihatnya DNA kita sama. Apa coba? Kembar gitu maksudnya? Ingin legeg gitu. DNA-nya lagi. Oh, DNA-nya legeg, tapi tetap bermanfaat gitu kan. Kan sebaik-baiknya manusia itu selalu yang bermanfaat bagi manusia banyak. Jadi untuk beberapa yang belum mengenai A5, kita ini punya komunitas banyak sekali. Dari komunitas profesi, kami ada komunitas dokter, ini sudah lebih dari 300. Ini sobat saya yang ngurusin, Dokter Ulut. Jadi dari spesialis, dokter umum, dokter gigi, segala macam sudah 300 lebih. Lalu kami punya komunitas profesi juga yang dari lawyer, kita mungkin sudah 50 lebih. Komunitas notaris, komunitas psikolog, lalu komunitas bankers juga sudah ada. Namanya komunitas profesi lagi apa ya? Sudah banyak. Nah komunitas yang berdasarkan hobi juga kami punya komunitas, kita semua ini punya komunitas sepeda ya, goesnya kan, goesnya, Moving Five. Lalu ada komunitas tenis, yang hobinya semua tenis. Ada yang basket, ada gateball yang terbaru, terus ada Akin ini runners. Nah itu adalah yang senior. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk membuat mereka sehat sendiri. Jadi macam-macam lah, komunitas bisnisnya juga ada. Kita sudah ada komunitas UMKM yang bergerak di bidang kulineri, terus di bidang fashion. Terus macam-macam lah. Jadi sekarang kita akan sedang membangun bahwa kan sebelum bersedekah teh orang kudu beunghar heula ya Teh Melinya. Jadi sekarang kita lagi membangun ekonominya juga supaya kita guyub dan nanti kita bisa melakukan kegiatan sosial. Banyak yang sudah kita lakukan ya. Jadi pertama kita sudah melakukan aksi, namanya ini kita punya aksi 5, jadi bukan peduli 5 ya, peduli yang kayak bisa disangka teh peduli teuing gitunya, tapi kita mah aksi 5. Jadi tadi seperti yang dilakukan oleh Cafe Biru 5 ini, kita bikin rencana, lalu kita laksanakan dan sudah terjadi. Jadi kita sosialnya sudah melakukan kegiatan kerohanian juga dan sosial, pembagian Quran ke seluruh Jawa Barat, lalu pembagian sembako. Kita namanya aksi 5 kadedeh kita sudah lakukan. Lalu itu untuk bukan membantu ya, kita concern terhadap rekan-rekan alumni yang terkena dampak karena pandemi ini, ekonominya banyak yang terkena ya, terhambat. Nah kita bantu ya, memang tidak besar tapi concern-nya saja sudah baik. Lalu yang ketiga kemarin kita melakukan aksi vaksinasi. Dokter-dokter terima kasih. Ini saya mah harus terima kasih. Dokter spesialis semua ya. Itu dokter spesialisnya itu seueur hanya runtikan dokter spesialis. Jadi kita kemarin 40 orang Kang Ulut ya kalau tidak salah dokter yang ikut kontribusi untuk menjadi vaksinator. Itu kerjasamanya saya melihat sangat luar biasa. Saya terharu dalam arti dan tidak diminta tapi terlihat sekali mereka ingin berkontribusi gitu loh. Itu dibayar meuleun marah mayar tapi kok
keinginannya besar sekali, sampai 40 vaksinator ya kita kemarin ini. Lalu bidan-bidan juga saya kelihatan guyubnya, melihatnya bagus. 1.000 kemarin ini kita ditawarin untuk vaksin 100.000 lagi. Aduh, saya bilang teh heula tuh 100.000 mah asa ngabda. Tarik nafas dulu, lihatnya kan? bukan rumah sakitnya gitu kan. Jadi tawaran itu tetap kita simpan, tapi nanti kita pikirkan untuk kemudian. Nah, aksi berikutnya yang ke depan ini adalah aksi 5 jembatan gantung. Kita concern terhadap beberapa desa atau beberapa warga yang tidak mempunyai akses ke pendidikan karena harus melalui sungai, nyeberangin sungai, lalu juga ekonomi dari 2 desa tersebut terputus, terhambat. Nah, terus juga ada concern kita terhadap kesehatan. Misalnya satu desa ini punya posyandu yang ini tidak punya. Untuk mencapai akses ke kesehatan, usaha mereka besar gitu ya. Nah, kita sedang membuat rencana untuk membuat jembatan gantung. Jadi diharapkan itu bisa membangun ekonomi di daerah Jawa Barat. Kita mulai dari Bandung dulu, setelah itu lebih besar ke Jawa Barat, lalu ke nasional. Mudah-mudahan doakan, bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita punya niat, alumni ini punya niat besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kerennya, si ganunya saya ngomong. Keren atuh. Go. Si ganunya. Terima kasih Kang Sami-sami Alan. Teh Meli atur nuhun. Semoga komunitas-komunitas di Sekitar 5 semakin berkembang, semakin jaya, semakin Ya, guyup. mohon. Kemudian tujuan-tujuannya untuk membantu sesama berkembang di Ya. berbagai bidang semakin sukses. Betul, terima kasih. Ya, Enggak. mangga. Hak saya mau nonton enak enggak satu tahun. Oke, kita kembali ke bahasan yang tadi tentang kecemasan. Kang Ulut, Teh Dewi, gimana? Ya, jadi kalau tadi dihubungkan dengan Kang Alan yang masalah komunitas segala macam itu, kalau dihubungkan dengan masalah kecemasan itu ada beberapa yang merupakan terapi ataupun pengobatan juga gitu, seperti komunitas tadi ngagoes, olahraga, itu salah satu obat daripada kecemasan gitu. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita mengarah ke sana gitu. Jadi banyak kegiatan yang memang adanya istilahnya tadi dengan kegiatan sosial, terus abring-abringan juga ya ada gitu. Hanya tetap abring-abringan teh apa Kang? jadi Loading. abring-abring misalnya gini, membagikan Quran. Saya Ya. sampai ke timur juga, ke daerah Pangandaran kemana. Cuman teman-teman udah sangat paham kalau istilahnya gaul dengan saya, semuanya pakai prokes gitu. Iya. Seperti sekarang aja kita kebetulan dibuka, kita kan udah pede juga nih, udah berapa kali Iya, sudah berkali-kali. Divaksin 3 divaksin 3 kali Vaksin ya. alami dan vaksin Iya, betul. Oh buatan. ya, pernah dirawat ya gitu. Jadi salah satu solusi yaitu pola pikirnya juga harus kita rubah lah dengan situasi yang sekarang. Jadi kita beradaptasi juga itu menghilangkan rasa kecemasan juga gitu. Mungkin demikian sementara di Ya itu tadi dari sisi yang lebih ke pencegahan sama penyalurannya ya Dok ya. Kalau Teh Dewi gimana? Apa perlu pengobatan nggak sih kayak gini tuh? Tergantung Teh Meli, kalau misalnya memang hal itu sudah, cemasnya itu udah ngeganggu fungsinya, sudah jadi bikin dia jadi tidurnya keganggu, makan juga nggak enak, terus perawatan dirinya juga terganggu, jadi sosialisasinya juga males ketemu orang-orang atau takut atau jadi khawatir gitu gara-gara aduh nanti saya kalau kesana bisa cemas atau gimana, terus sama untuk pekerjaan juga terganggu ya, itu sudah harus dibantu oleh obat. Tapi betul banget yang lu tadi, jadi yang untuk apalagi goes yang pada lansia, kan lansia itu memang sering mengalami kecemasan juga, kekhawatiran kan itu meningkatkan juga hormon endorfin ya, jadi bikin lebih bahagia. Jadi kalau misalnya kita kumpul, ketemu dengan teman-teman, olahraga goes mungkin bukan hanya olahraganya aja ya Kang ya, tapi ketemunya, ketawa-ketawanya, silaturahimnya itu juga jadi obat mungkin ya. Oke. Terus kalau Teh Dewi gimana kita mengenali gejala dini nih seseorang ini sudah mengalami kecemasan. Nah, gimana kita mengenali secara dini gitu? Secara dini kalau kita tuh udah mulai ngerasa, aduh saya jadinya tuh ada perasaan takut, tapi ya jadi kuncinya teh irasional. Jadi bukan takut karena sesuatu hal yang
jelas-jelas terjadi dikhawatirkan saat itu gitu, tapi kadang-kadang irasional. Yang nggak logis Yang gitu nggak ya, logis. ditakutkan. Atau memang ada kejadian sebelumnya tapi kok takutnya di setiap tempat atau gimana, itu kalau sudah mulai mengganggu ya fungsi itu Iya. berarti itu sudah mulai ada ke arah kecemasan. Berarti arah kecemasan gitu ya. Iya. Jadi penting kan ya Teh untuk mengenali gejala dini ini kan Penting. Dari- Dan untuk pencegahannya juga penting. Iya. untuk pencegahannya. Mungkin di sini ada yang mengalami gejala seperti itu. Ada, saya cemas kalau dekat sama Kang Ulut. Karena disuntik, di anestesi, terpingsan. Tidurkan ya kan? Iya, kalau ditidurkan, paling takut sama Kang Ulut. Seluruh alumni di SMA 5 takutnya cuma sama Kang Ulut. Kalau nggak pakai masker katanya. Bisa jalan. Jadi memang yang komunitas lakukan tuh baik ya, dalam arti tadi ya Teh Dewi ya. Iya, Jadi Kang. ngumpul juga baik ya, Iya. apalagi seangkatan gitu ya. Itu bisa mengurangi kecemasan. Ya, itu kan bisa untuk mencegah. Jadi kalau perasaan kita bahagia, otomatis kan neurotransmitter otak juga, si kimia-kimia otaknya teh normal gitu. Jadinya teh kitanya senang, Apalagi bahagia. hormon endorfin yang untuk Iya. bahagia itu ya Teh. Iya, hormon endorfin. Teh kalau betul. kumpul-kumpul CLBK tegang itu Kalau jadi masalah ya namanya. Mungkin akan ada curcol dulu mungkin. curcol. Hanya obrolan aja, pertanyaan. Kalau disambungin ini sih, dari asam lambung muncul itu ada secara medisnya ada nggak sih? Ada memang kecemasan-kecemasan itu kan berhubungan sama sistem GABA kayak gitu. Kalau kata istilah medis-medisnya malah kimia-kimia otak gitu. Jadi memang pada saat kita cemas juga memang bisa meningkatkan refleks asam lambung. Makanya kadang-kadang suka rasanya tuh asam lambung meningkat. Terus udah gitu nggak enak ke dada, rasa kering di tenggorokan. Tapi ya belum tentu itu karena cemas juga. Bisa juga memang ada penyakit fisiknya. Jadi tetap harus dilihat juga Diperiksa apakah secara ada, holistik iya, ya. diperiksa holistik. Ya, Mungkin kan kalau misalnya sudah dipastikan tidak ada penyakit lain yang mengganggu yang secara langsung ke situ, baru bisa kita pikirkan ke arah ke arah situ. kecemasan. Jadi bisa berbanding terbalik juga, misalnya kalau gara-gara lambung sakit kepala atau karena cemas. Tadi yang kata Teh Dewi disampaikan dia memproduksi asam lambungnya lebih banyak. Itu memproduksi asam lambung lebih banyak itu mengganggu terhadap pencernaan. Juga itu nyambung juga ke kepala juga, sama gitu. Jadi Bisa kalau kemana-mana ya, Kang? Ya, karena banyaknya gitu, jadi orang cemas itu bukan ngomong cemas, lu asam lambung naik, Iya. asam lambung Iya. naik, gitu. Padahal sebenarnya ini ya itu lagi panik dia sebenarnya gitu. Sebenarnya memang ujung-ujungnya psikosomatik ya. Psikosomatik Ya, jadi bisa. udah jadi kayak gejala. Jadi psikosomatik penyakit. tuh mungkin pengertiannya apa ya? Psikosomatik itu jadi keluhan-keluhan yang fisik yang kita rasakan, tapi sebenarnya asalnya tuh bukan dari fisik, tapi dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya diperiksa mah kadangnya Kang ya kan suka ada Iya. yang aduh saya teh rasanya kayaknya mungkin saya sakit jantung atau apa, pas Iya. diperiksa itu ternyata bagus Iya. kondisinya, tapi memang ada berdebar karena memang salah satu ciri dari cemasnya itu gejala cemasnya itu tuh memang ada berdebar, bisa juga manifestasinya seperti itu. Iya. Jadi memang gejalanya bisa kemana-mana nih Kang kalau dibiarkan gitu ya. Jadi bukan hanya secara emosional, fisik juga bisa kemana-mana. Yang seperti tadi Kang Bram bilang lambung, bisa juga ke sakit kepala, bahkan sebenarnya ke kulit juga bisa gitu. Jadi banyak yang jadinya eksim. Nah eksim juga macam-macam. Salah satunya eksim akibat stres juga ada. Si kecemasan ini kan banyak dipengaruhi oleh kondisi COVID ya Kang ya. Nah ini hampir semua, apalagi di bulan Juni Juli kemarin angka COVID lagi tinggi-tingginya, mungkin kita ada yang kena atau kerabat atau keluarga, kenalan pada kena gitu. Nah itu kan pasti yang ininya tinggi ya, angka kecemasan tinggi. Terus gimana nih kita sebagai keluarga, dukungan seperti apa sih yang harus kita berikan terhadap yang menderita kecemasan seperti ini? Kalau untuk yang menderita kecemasan kita harus memberikan dukungannya, ya kita ikut ada gitu dan kita mengerti. Kadang-kadang kan kita suka ngedengar orang yang aduh saya khawatir nih, takut ini. Terkadang kita maksudnya baik, kayak bilang ya udah kamu mau udah untung ini juga gini, udah untung ini juga gimana gitu. Misalnya kamu lebih banyak berdoa aja, ya berdoa itu memang bagus ya Kang ya, memang itu mah kan memang harus itu mah kewajiban kita lah. Tapi ada hal lain gitu, walaupun hal itu kita dibilang pada yang cemas itu dibilang udah untung udah gini-gini, tapi mereka itu butuh dukungan, seenggaknya kita mendengarkan, mengerti.
hanya dengan mendengarkan dan mengerti dan kita ada buat mereka aja itu sudah cukup membantu. Sudah menjadi suatu terapi juga Iya. untuk si penderita Ya, kecemasan. seperti kebetulan ini pengalaman pribadi juga bahwa kebetulan kerabat dekat ya anak kena COVID. Itu bukan kena COVID-nya malah isolasi di rumah, enggak. Parah sekali gitu di ruang ICU. Oh, di ICU. Udah sampai dengan ventilator segala juga gitu. Berat ya kan? Nah, saya terus terang aja sangat cemas sekali gitu, tapi tetap mengukur diri. Kebetulan saya tenaga medis gitu, jadi saya menenangkan diri sendiri dengan ketenangan itu, menenangkan juga keluarga gitu. Jadi ya itu yang kata Teh Dewi, jadi ya kadang-kadang kan orang nggak terima gitu ya, seperti terutama ibunya gitu ya, ini anaknya, karena ya ada tetangga, ada kerabat, kenalan yang setelah masuk ICU terus terang aja banyak lah yang meninggal gitu ya. Jadi kecemasan sampai aduh anak saya Pasti ada iya, ya. iya gitu. Jadi salah satunya itu menginikan ketenangan juga gitu. Hanya ya alhamdulillah tidak sampai harus pakai makan obat segala macam gitu ya. Nah hal-hal tersebut jadi kita menginikan diri sendiri juga gitu ya. Di samping itu yang penting itu berdoa. Betul itu, berdoa itu suatu hal yang sangat mutlak gitu ya. Tidak ada pilihan lagi yang lain gitu. Berdoa dan berserah ya Kang Betul. ya. Iya. Oke, Teh Dewi kalau misalkan sampai ke pengobatan nih ceritanya. Nah pengobatannya itu jangka panjang atau dia sebenarnya jangka pendek juga udah cukup? Kalau di literatur ya Teh Meli, Kang Ulut, kan kalau pengobatan untuk kecemasan itu sekitar 12 sampai 18 bulan. Tapi pada kenyataannya ada beberapa yang dari mulai 6 bulan sampai 12 bulan juga sudah mulai bisa pengobatannya dikurangi sedikit-sedikit tergantung dari pertahanan dari kejiwaan si penderita itu sendiri ya, penderita cemas tersebut. Jadi selain diberikan obat, diberikan juga saran-saran yang lain seperti yang olahraga tadi, terus makan makanan yang sehat, terus udah gitu support sistemnya itu yang mendukung dari keluarga yang teman lain, dekat, teman gitu ya. dekat ya, karena support system itu ya itu sangat berarti gitu dalam proses penyembuhan itu. Halo teman-teman, namaku Adel. Sekarang kita lagi ada di Edelweiss Hospital. Di dalam sana kita akan ketemu orang-orang hebat yang ngebantu kita untuk tetap sehat, kuat. Yuk masuk ke dalam. Adel, kamu tahu nggak? Sebelum adik kamu lahir, dokter dan perawat Edelweiss sudah merawat mereka loh. Oh iya mah. Iya, yuk ngobrol sama mereka. Yuk. Nah, Adel, kenalin, ini Dokter Evi. Sebelum adik kamu lahir, Mama seneng banget kalau kesini. Dokter dan perawatnya baik dan ramah banget. Nah, ini tempat adik kamu lahir, Adel. Wow. Keren banget kan? Iya dong. Waktu adik kamu lahir, Mama sama Papa seneng banget. Karena adik juga bisa langsung dikasih ASI pertama sama Mama. Dan Mama didampingi langsung oleh dokter agar ASI untuk adik kamu maksimal. Oke deh, kalau tadi kita udah lihat gimana Edelweiss memperhatikan kondisi ibu kita, sekarang kita lanjut yuk. Yang tadi itu namanya Dokter Almira. Selain ini ada layanan lain juga loh, kita lihat yuk. Kalau misalnya kita susah bicara, kurang aktif, ataupun sebaliknya, di sini ada layanan tumbuh kembang yang didukung oleh terapis yang profesional.
biar kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kalau kita harus dirawat inap, di sini tuh nyaman banget, berasa kayak di rumah gitu. Kita nggak perlu khawatir, karena ada banyak orang hebat yang akan bantu kita selama berada di sini. Di sini juga ada layanan hitan, tempatnya keren banget loh. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan gigi di sini loh. Dokter dan perawatnya juga baik banget, dan tempatnya juga nyaman. Jadi gitu teman-teman, jangan pernah takut lagi buat ke rumah sakit ya. Apalagi di Airways Hospital ini tempatnya nyaman. Dokter dan perawatnya juga baik-baik. Adel, ayo. Bye-bye. Oke, kita sampai pada kesimpulan dari topik pada sore hari ini, kecemasan zaman now. Jadi intinya kecemasan ini bisa dialami oleh siapapun, oleh berbagai usia, baik dari anak-anak sampai senior citizen. Nah, intinya kita tidak boleh mengabaikan gejala-gejala seperti tadi gejala yang sudah disampaikan oleh Teh Dewi, kemudian juga pengalaman tadi yang sudah di-share sama Kang Ulut. Nah, itu gejala-gejala itu sebaik mungkin, sebisa mungkin kita kenal secara dini supaya tidak memanjang dan mudah-mudahan sih tidak butuh pengobatan. Tapi kalau memang butuh pengobatan, jangan sampai malu atau merasa sungkan gitu untuk datang berkonsultasi, terutama ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater ya. Oke, mungkin kesimpulannya seperti itu. Teh Dewi, ada yang mau disampaikan pesan-pesan? Terima kasih Teh Meli. Mungkin pesan dari saya, kita gak usah malu kalau misalnya kita merasakan aduh ada gejala cemas dalam diri kita, karena gejala cemas itu bisa terjadi pada setiap orang. Nah, kita harus juga menjaga diri kita supaya tidak terlalu mudah terkena cemas itu dengan menjaga kesehatan, hidup teratur, olahraga teratur, terusnya tidur juga harus teratur, karena kan tidur itu kalau misalnya kita nggak tidur di malam hari, tidurnya di siang hari, itu kan nggak apa-apa lah, kita masih tidur juga, tapi kan pembentukan melatonin berhubungan dengan kecemasan itu di malam hari. Hormonnya tidak seimbang ya. Nanti hormonnya tidak seimbang, jadi tetap tidur malam hari itu penting. Makan makanan teratur, kalau mau diet harus diet yang seimbang, dan juga harus konsultasi, jangan asal-asalan. Dan juga kita berusaha untuk berpikir positif, relaksasi, mencoba untuk mindfulness, dan bersyukur itu ya Teh ya. Bersyukur ya, menikmati apa yang kita ada miliki pada saat ini gitu, pada terjadi saat ini dan ada pada saat ini. Dan jangan lupa juga kita harus mempunyai teman untuk berbagi, komunitas, karena itu sangat amat membantu ya. Teman untuk berbagi ya Teh. Iya, teman untuk berbagi, misalnya komunitas atau ya teman cerita. Jadi teman untuk berbagi itu siapa aja, tapi sebisa mungkin sih mungkin keluarga yang paling dekat dulu ya Teh ya. Dekat, orang yang kita percaya, yang kita nyaman gitu untuk cerita. Jadi kita punya teman sharing, sehingga tidak semua masalah itu yang kita pendam sendiri, dan itu sangat membantu. Sangat membantu. Oke, terima kasih Teh. Kang Ulut, mangga. Ya, kalau saya sih simpel saja, kalau untuk menghindari ataupun mengelola kecemasan itu, yang pertama timbulkan rasa optimis. Itu bahwa kita harus selalu berpikir optimis, kemudian harus juga ikhtiar, dan yang utama yaitu berdoa. Kalau saya sih prinsipnya ke arah situ barangkali yang bisa itu aja. Oke, terima kasih Kang Ulut, Teh Dewi untuk kehadiran sore hari ini, sudah menjadi narasumber kami. Mungkin tepuk tangan dulu semuanya. Gol 5-nya mana Kang? Gol 5 go. Gol 5 go. Gol 5 go. Gol 5 go. Untuk pemirsa yang ingin
bertanya atau yang punya pertanyaan kepada kami, boleh dikirimkan ke website kami cafebiru5.id. Boleh menanyakan apa saja ya. Kemudian untuk acara sore hari ini kita cukupkan. Tetap stay tune dengan acara kami di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.